Sebelum kita masuk Bapak Ibu, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Yang pertama sekali, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah panduan atau panutan apa yang akan diajarkan oleh guru di dalam kelas kepada siswa secara sederhana. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Apa itu kurikulum? Saya Pak, kurikulum adalah ukuran ataupun standar yang mau kita ajarkan kepada siswa agar siswa juga memahami kemana arah mau kita bawa siswanya. Oke, baik. Saya pikir itu dulu dari yang nanti boleh kita pahami bagaimana kurikulum. Mulai ada pendidikan yang Bapak Ibu ingat sudah ada berapa kurikulum. Mulai kita belajar dari dulu yang kita ingatlah semasa kecil sampai sekarang ada berapa kurikulum. Contoh yang terakhir kita pakai kurikulum 13. Sebelum-sebelumnya masihkah Bapak Ibu ingat? KDSP KDSP 2013, 94 Mengapa kurikulum harus berubah ya? Iya, yang pertama sesuai dengan tuntutan zaman. Sesuai dengan tuntutan zaman. Berarti Bapak ini sudah benar-benar membaca dari lainnya. Oke, yang lain coba. Ada Bapak Ibu, mengapa kurikulum berubah? Karena ada selentingan-selentingan katanya itu baru masuk. Siswa kita atau murid kita kalau ditanya apa cita-citanya, saya mau jadi YouTuber. Keren nggak? Kreator. Mereka mau jadi tim IT, tidak suka lagi dan tidak banyak lagi orang memilih jadi tentara, tidak mau jadi dokter dan tidak mau lagi insinyur. Cita-cita kita dulu sampai tujuan pendidikan tertentu, mau tingkat dasar atau fase sekarang namanya, sampai ke tingkat atas yang dinamakan dengan fase F. Oke, baik Bapak Ibu, setiap tahun, setiap hari, bahkan setiap jam kompetensi apa yang mau dibutuhkan ke depan. Baik, tapi kita tidak lari dari tujuan pendidikan atau pendapat Ki Hajar Dewantara ya. Ini paling utama bahwa Ki Hajar Dewantara pernah berkata, maksud pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalimat yang sangat berguna pikiran. Apakah masyarakat itu tidak manusia? Menjadi manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu bisa bantu bagaimana manusia itu, bagaimana anggota masyarakat itu. Kita ini manusia atau masyarakat? Dua-duanya. Berarti kalau kita sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, berarti kita sudah ikut dengan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita menuntun atau menuju keselamatan dan kebahagiaan. Berarti kita sudah selamat dan sudah bahagia. Demi menuntun kodrat murid-murid kita, maka pembelajaran termasuk kurikulum harus menyesuaikan kebutuhan mereka. Kita guru juga harus belajar keras untuk mengikuti perkembangan dari lalu sampai sekarang. Jadi sebagai guru kita nggak boleh sudah pengetahuan yang lalu, aku sudah begini, tidak. Kita masih ikut zaman. Generasi nanti pula manusia-manusia yang kita ajar lebih pintar siswa kita daripada kita. Mungkin Bapak Ibu masih memilih pasportnya pun masih banyak nggak tahu, lupa mana pasportmu, mana begini. Siswa itu membobol pasportnya sudah bisa. Jadi jangan kita berpikir lebih pintar kita daripada siswa kita. Itulah yang untuk kita harus kita pelajari
bahwa kita akan menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Para murid, maka kita akan bebas, bisa bertangan-tangan seperti gambar ini. Bebas ya. Kita boleh merubah dunia dengan kebutuhan murid kita, jangan kebutuhan kita. Ya, kita bebas, bisa melenggang tangan dan bisa kemana-mana terbang. Baik Bapak Ibu, itulah kesimpulan yang boleh saya sampaikan tentang kurikulum merdeka atau tentang mengapa kurikulum berubah. Sebelum kita akhiri dan minta pendapat dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau didiskusikan sebentar atau dipertanyakan, silakan. Saya Pak, apa yang mau kita buat Pak, langkah-langkah supaya kita bisa berimbang dengan kemajuan zaman usia anak ini, karena zaman sekarang udah lebih pintar anak-anak itu daripada dulunya. Oke, bagus. Bisa orang Bapak Ibu membantu saya menjawab Bapak penjelasan? Silakan Pak. Apa yang harus kita lakukan ya Pak? Terus ya. Ya, fungsi guru sekarang agak berubah. Kalau dulu fungsi guru satu-satunya sumber ilmu yang akan disampaikan kepada siswa, sekarang perannya bertambah menjadi fasilitator atau mediator. Jadi bukan hanya guru lagi yang menjadi sumber ilmu, tetapi media-media yang lain di sekeliling, di alam menjadi sumber ilmu bagi siswa. Jadi oleh karena itu guru harus mampu menggunakan itu semua demi kepentingan pendidikan siswa. Oke, ada tambahan Bapak Ibu? Sesuai dengan Saya Pak, pengajian? Ya. sedikit saja. Ya. Tapi saya tidak dari dunia pendidikan seperti yang dibilang Pak Terus. Kalau saya dari segi performance penampilan guru, suatu kita diklat MGMP dulu, diklat sertifikasi dulu, katanya guru itu seorang artis, seorang role model di depan kelas. Jadi guru-guru setabi, guru-guru di kabupaten nggak boleh lagi marsupil, harus cantik lah guru itu. Iya. Terima Oke, kasih. terima kasih masukannya. Jadi ada lagi menambahi Bapak Ibu? Itulah pendidikan yang harus kita lakukan sebagai guru. Singkatnya atau intinya, kalau kita mau menjadi guru yang hebat kepada peserta didik, kita harus update pengetahuan kita dan kita harus berpihak pada murid. Saya pikir seperti itu. Jadi demikianlah yang boleh saya paparkan kepada kita semua. Mengapa kurikulum merdeka? Salam SMK bisa, SMK hebat.